Kesempatan kerja. Apa yang dimaksud oleh kesempatan kerja? Kesempatan kerja adalah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan, atau sebuah keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang masih kosong dan siap diisi oleh para pencari kerja. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. 1. Pertumbuhan penduduk. Kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan dipengaruhi oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk. Jadi, semakin tinggi jumlah pertumbuhan penduduk, maka akan semakin mengakibatkan rendahnya tingkat kesempatan kerja. 2. Tingkat upah atau gaji. Kenaikan tingkat upah atau gaji yang tidak disamakan dengan jumlah produksi akan mengakibatkan suatu perusahaan akan mengurangi jumlah karyawannya. 3. Kondisi perekonomian suatu daerah. Tingkat perekonomian suatu daerah mencerminkan kegiatan produksi yang tinggi. Kapasitas produksi yang tinggi membutuhkan tingginya faktor produksi. Salah satunya adalah tenaga kerja. 4. Kualitas atau produktivitas sumber daya manusia. Tingginya kualitas dan produktivitas seseorang dalam suatu daerah maka akan mendorong tingginya kesempatan kerja. Dan sebaliknya, jika kualitas dan produktivitas sumber daya manusianya rendah, maka akan mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja dan akan sulit untuk mencari pekerjaan. Adapun jenis-jenis kesempatan kerja sebagai berikut. Kesempatan kerja permanen memungkinkan orang bekerja terus-menerus sampai pensiun atau sampai tidak lagi mampu untuk bekerja. Misalnya seperti seseorang yang bekerja di instansi pemerintah atau instansi swasta yang dimana memiliki jaminan sosial hingga tua. Contohnya PNS dan Polri. 2. Kesempatan kerja temporer memungkinkan orang yang bekerja dalam waktu yang singkat, lalu menganggur dan mencari pekerjaan yang baru lagi. Contohnya seperti pegawai atau buruh yang terikat kontrak untuk jangka waktu tertentu. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi kesempatan kerja berdasarkan status pekerjaan. Berikut klasifikasinya. Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap, berusaha dengan buruh tetap, buruh karyawan, bekerja tanpa menerima upah. Dan yang terakhir ialah upaya untuk memperluas kesempatan kerja. Hal dalam upaya untuk memperluas kesempatan kerja adalah dengan membuat usaha mandiri bagi para pengusaha Indonesia dengan cara memberikan pinjaman modal. Yang kedua, menciptakan aktivitas padat karya dalam mengembangkan sebuah potensi yang ada. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat. Membuat usaha mandiri bagi para pengusaha Indonesia dengan cara memberikan pinjaman modal bisa kita dapatkan dengan melalui organisasi ataupun bank untuk melakukan peminjaman modal untuk membuka usaha. Dan yang kedua, menciptakan aktivitas padat karya dalam mengembangkan sebuah potensi yang ada. Jadi, kita ketika mempunyai sebuah potensi di dalam diri kita, kita bisa menjadikannya sebuah modal utama dalam kita untuk mencari pekerjaan. Contohnya, kita mempunyai potensi dalam diri kita bisa
bisa memperbaiki kendaraan yang rusak. Jadi kita bisa membuka bengkel motor ataupun bengkel mobil, karena di dalam diri kita mempunyai potensi, yaitu kita memiliki potensi jasa yang bisa menghasilkan jasa dan dapat diberi upah dari pelanggan kita. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat. Jadi berkembangnya globalisasi pada saat ini membuat negara kita terus bersaing dengan negara lain, di mana negara lain itu juga memiliki sumber daya manusia yang cukup baik, dikarenakan dimulai dari pendidikannya. Jadi kita mulai langkah pertama itu dari sumber daya manusianya, SDM-nya. Jadi kita harus meningkatkan mutu pendidikan kita agar kita dapat bersaing dengan SDM dari luar negara Indonesia untuk mendapatkan kesempatan kerja yang cukup banyak kita dapat. Dalam upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pendidikan itu juga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja kita. Dengan cara memberikan bantuan beasiswa pendidikan merupakan salah satu cara yang tepat. Karena kualitas tenaga kerja kita yang meningkat itu dapat mencakup keahlian atau kemampuan yang dimiliki tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Kualitas juga mencakup pendidikan formal, bagaimana tenaga kerja bersikap serta berperilaku dan lain sebagainya, agar kita dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar negara kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.